Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Kita sudah memasuki awal bulan Zulqa'dah. Di bulan Syawal kita tidak sempat bertemu. Jadi ini pertemuan saya pertama setelah Idul Fitri, jadi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jemaah dan pimpinan dan TKM Masjid Al-Fath. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amu antum bi khairin. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan dan Syawal kemarin sampai dengan bulan ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah di bagian akhir dari Badar, yaitu terkait dengan tawanan-tawanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anfal ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirasulihi walirasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Wa'lamu, ketahuilah, annama ghanimtum, sesungguhnya ghanimah yang kalian dapatkan itu min syai', ya, segala sesuatunya dari rampasan perang itu, fa anna lillahi, sesungguhnya untuk Allah itu khumusahu, seperlimanya untuk Allah, walir rasul, untuk Allah, untuk rasulnya, walidil qurba, orang-orang yang terdekat, orang-orang kerabat, wal yatama, orang-orang yang yatim, wal masakid, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang-orang yang berada di jalan Allah. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kaum muslimin sejak perang Badar bahwa ada 1/5 dari harta tersebut untuk Allah dan Rasulnya diberikan kepada fa anna lillahi khumusahu walirrasulihi walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Jadi 1/5 dari harta perang itu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1/5-nya diberikan kepada Nabi. Tapi Rasulullah SAW juga dari 1/5 itu memberikan kepada orang-orang yang terdekat, orang-orang yang yatim, baik dari peperangan, anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Atau fi sabilillah wa bani sabil, kadang juga disebutkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum amantum billah. Itu jika kalian benar-benar beriman kepada Allah. Wa ma anzalna ala abdina, dan beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Di hari Furqan, Yaumal Furqan, jadi awal mula dari khumus ini, 1/5 ini, hukum ini turun di hari Al-Furqan, hari pembeda. Atau disebut juga Yaumal Taqal Jam'an, hari di mana bertemunya dua kelompok atau dua pasukan, yaitu kaum muslimin dan orang-orang musyrikin di Badar. Ya. Jadi kalau benar-benar beriman, maka tidak akan mempermasalahkan lagi 1/5 ini. Jadi 1/5-nya itu bukan hanya untuk Nabi SAW, tetapi untuk kepentingan umat. Yang banyak itu tadi, yang dideskripsikan, ya orang yang tidak ikut berperang, tetapi tetap mendapatkan
bagian dari 1/5 Rasulullah. Yang 4/5 dibagi kepada seluruh pasukan yang ada. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa 1/5-nya Nabi itu terlalu besar kan, sekitar 20%. Ya. Tetapi Rasulullah ketika membawa harta rampasan itu ke Madinah, itu masih membagikannya lagi kepada orang-orang terdekat, orang-orang yang membutuhkan, orang anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itu adalah suatu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kaum muslimin ini adalah orang-orang yang saling satu dengan yang lain saling membantu. Satu dengan yang lainnya saling menolong. Kemudian wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah mengetahui, maha kuasa atas segala sesuatu. Sungguh Allah maha menguasai atau menguasai atas segala sesuatu. Nah, itu terjadi di perang Badar. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq, qala Ibnu Ishaq wa haddatsani Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair ibn Zubair an abihi Abbad qala, jadi diriwayatkan bahwa nahat Quraisyun ala qatlahum, ketika kaum musyrikin menyadari atau kembali ke kota Mekah dan mereka menceritakan tentang kekalahan itu, mereka kemudian menangisi atau meratapi. Nahat itu naha itu kalau orang mati itu di raung-raung itu diratapi. Jadi orang-orang Quraisy meratapi mereka-mereka yang mati di dalam peperangan Badar. Tsumma qalu, kemudian mereka berkata, la taf'alu. Jadi ada yang mengatakan janganlah kalian meratap. Ya, janganlah kalian meratapi. Kenapa? Fayablugha Muhammadan wa ashabahu fayashmatu bikum. Kalau sampai janganlah kalian meratapi. Jadi orang musyrik pun saling melarang meratapi. Karena kalau sampai ratapan ini sampai kepada Muhammad, fayablugha Muhammadan wa ashabahu, kepada Muhammad dan para sahabatnya, maka mereka akan fayashmatu, ya. Syamata artinya mengejek atau membangga-banggakan kemenangan atas yang kalah, membuli gitu. Ya. Inilah mengejek orang yang kalah. Jangan sampai ratapan kita ini sampai kepada Muhammad dan para sahabatnya di Madinah sehingga mereka nanti membuli kita. Ya. Ini ketakutan orang yang zalim, ya, orang yang penipu takut ditipu, orang zalim takut dizalimi, macam-macam. Jadi ini kekhawatiran yang biasanya muncul kalau kita punya perasaan bersalah. Jadi kalau kita mungkin pernah menzalimi orang, kita takut, ya, ada rasa takut kita nanti dizalimi gitu. Atau orang yang biasa menipu, hidupnya nggak tenang karena dia merasa, oh nanti kalau saya ditipu gimana, dan seterusnya. Jadi dia selalu dalam keadaan was-was, selalu dalam keadaan tidak tenang. Gitu. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy satu dengan yang lainnya saling mengingatkan untuk tidak berlebihan meratapi kekalahan mereka di Badar. Karena mereka khawatir itu dijadikan sesuatu untuk menghantam ke mereka kembali. Wala tab'atsu fi asrakum. Janganlah mengirimkan utusan untuk menebus tawanan. Nah, tawanan ini kan kita tahu banyak orang musyrikin yang tertangkap. Jadi mereka yang satu dengan yang lainnya, udah kita nggak usah ke Madinah lah. Jangan kita tebus, biarlah saja orang-orang orang-orang Muslim itu punya tawanan tapi tidak punya tebusan. Ya. Hatta tasta'nu bihim. Ya. Kita tahan dari mereka tebusan tadi. La ya'rabu 'alaikum Muhammadun wa ashabuhu fil fida. Supaya mereka tidak meminta lebih, ya'rab, di negosiasi, supaya mereka tidak bisa, Muhammad dan sahabat-sahabatnya ini tidak bisa bernegosiasi untuk menaikkan harta tebusan, uang tebusan tadi. Nah, jadi mereka pikirannya setelah peperangan dan kalah itu
bukan saja mereka meratapi kekalahan dan orang yang terbunuh, tapi mereka juga berpikir bagaimana caranya supaya tidak harus membayar tebusan. Ya. Padahal wa kana al-Aswad ibnul Muttalib qad usiba lahu thalathatun min waladihi. Padahal ada seorang kepala suku Quraisy yang bernama Al-Aswad bin Muttalib itu di dalam perang Badar ini kehilangan 3 anaknya. Ada 3 anaknya yang mati terbunuh. Ya. Qad usiba lahu thalathatun min waladihi. Ada 3 orang anaknya yang terbunuh. Siapa saja mereka? Zam'ah ibnul Aswad. Ini kadang-kadang dipanggil sebagai Abi Hakim. Zam'ah bin Aswad, jadi anaknya dia. Kemudian wa Uqail ibnul Aswad, Uqail, dan wal Harith ibnu Zam'ah, anak dari Zam'ah tadi. Jadi dia kehilangan 2 anak dan 1 cucu di dalam perang Badar itu. Jadi 3-3-nya dari keturunan yang bersangkutan, Al-Aswad ibnul Muttalib. Wa kana yuhibbu an yabkiya ala banihi. Sedangkan dia sebenarnya ingin meratapi kematian 3 orang keturunannya ini, 2 anak dan 1 cucu. Berat pastinya buat dia. Jadi dia sendiri sebenarnya tidak kuasa untuk menahan rasa sakit itu, menahan rasa kehilangan. Walaupun secara umum orang-orang Quraisy melarang, jangan sampai ada orang yang meratap kematian atau ditangkapnya dan lain sebagainya, nanti akan jadi menjadi bahan lah buat Nabi. Persangkaan mereka sebagaimana mereka biasanya. Jadi orang tuh biasanya suka menduga hal-hal yang ada pada dirinya, pada orang lain. Jadi kita perlu hidup husnuzon, berprasangka baik kepada orang. Ya. Walaupun bukan berarti kita jadi kurang waspada kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang berprasangka baik itu bukan berarti kita jadi kehilangan kewaspadaan kita. Tapi perlu kita berprasangka baik kepada manusia. Karena berprasangka baik itu, kata Nabi, adalah salah satu ciri orang yang husnul khotimah. Jadi orang yang mati dalam keadaan kebaikan itu, hidupnya tenang. Hidupnya itu penuh dengan prasangka baik. Kalau seseorang itu terlalu suuzon kepada orang, terlalu berprasangka yang mengada-ada pada manusia lain, ya hidupnya selalu gelisah. Selalu gelisah. Dan tidak tenang tentu saja. Padahal orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah orang-orang tenang. Orang-orang yang qalbun salim, yang hatinya itu tenang. Dan tentu saja ini susah bagi orang yang tidak beriman. Karena kehilangan itu, kematian itu kan dianggap sebagai akhir dari kehidupan. Kalau kita melihat kematian adalah pintu kehidupan berikutnya. Jadi yang kita khawatirkan itu bukan kematiannya, tetapi seandainya kita itu wafat dalam keadaan menanggung banyak dosa. Seandainya kita tahu dosa kita itu sudah diampuni Allah, terus seandainya kita tahu itu semua sudah beres, maka mati itu ya cuma sekedar pintu saja. Walaupun kita tentu tidak akan sombong, udah siap mati. Bukan begitu caranya juga. Tetapi bahwa ya wafat atau kematian itu hanya transisi kehidupan berikutnya. Itu orang yang beriman, jadi dia tidak gelisah dengan kematian. Yang dia gelisahkan atau yang dia khawatirkan anaknya, nanti khawatir anaknya kemudian terjatuh dalam tidak terurus, tidak terawat, atau wafat dalam keadaan tidak siap untuk meninggalkan nafkah untuk orang anak istrinya. Itu juga yang harus kita pikirkan. Ya, kalau kita meninggal dunia saat ini, kira-kira istri dan anak kita itu punya nggak bekal, ya, baik itu pengetahuan ilmu agama dan juga penghasilan, agar mereka tidak kemudian menjadi orang yang terpaksa meminta-minta. Kita tahu kefakiran ini nanti mendorong kepada kekufuran. Ya, kalau banyak minta-minta. Ya kalau mintanya kepada orang baik, kalau mintanya kepada orang yang punya misi dan sebagainya, ya dibantu, tetapi di bantuan itu ada cantolannya. Jadi Al-Aswad ibnul Muttalib ini sebenarnya sedang menahan dan ingin menangisi, ya. Dia kepingin menangisi kehilangan tadi, terbunuh. Tetapi fabainama huwa kadzalik idz sami'a naihatan minal lail. Tetapi karena dia tidak boleh meratapi, dia menahan diri, tapi ternyata di malam hari
Dia mendengar ada seorang budak atau suara dari seorang budak yang dia kenal yang nangis di malam hari. Ya. Maka Al-Aswad Ibnul Muttalib ini berkata, faqala li ghulami lahu wa qad dhahaba basaruhu. Dia panggil budaknya, tolong dilihat siapa yang nangis-nangis tadi. Coba kau pergi cari yang nangis itu siapa. Undur, kata dia. Hal uhillan nahbu. Coba cari tahu, jangan-jangan sudah boleh nangis, meratapi. Jadi menarik sekali nih kehidupan orang-orang musyrik ini. Sudah kalah perang, banyak menderita kerugian, banyak yang mati, tapi nggak boleh mereka bersedih. Jangan ada yang nangis. Sampai-sampai ada ketika malam hari ada yang nangis, semuanya curiga nih, jangan-jangan sudah boleh nih nangis. Katanya nggak boleh nangis. Jadi semua lagi nahan perasaan. Maka dicarilah. Ya. Jadi budaknya tadi turun dari rumahnya mencari sumber tangisan tadi. Ketika ditemui Naiyah ini seorang budak perempuan. Dia tanya atas nama tuannya, tanya, hal bakat Quraisyun ala qatlaha? Apakah sudah boleh? Apakah orang Quraisy, musyrikin Quraisy sudah memperbolehkan nangis? Sampai nangis saja nanya, sudah boleh nangis ya? Gitu. La'alla abki ala abi Hakimah. Karena sesungguhnya Tuhanku, dia kepengen juga nangis atas kematian anaknya yang bernama Abu Hakimah. Abu Hakimah itu yang Zam'ah bin Aswad tadi. Ternyata dijawab oleh perempuan itu, Qolat saya harusnya. Jadi gini, setelah ngobrol, dia balik lagi ke tuannya, kemudian dia berkata kepada tuannya, innama hiya imra'atun tabki ala ba'irin laha adallathu. Kata dia, yang nangis tadi itu, wahai tuan, bahwa yang nangis tadi itu adalah perempuan yang kehilangan untanya, kata dia. Jadi kita nggak tahu aslinya itu seperti apa. Apa betul dia nangis karena kehilangan untanya? Atau sebenarnya dia meratapi kematian orang-orang Badar tadi, kematian musyrik di Badar tadi. Tetapi ini menjadi satu penggalan peristiwa atau kehidupan yang bisa kita ambil pelajarannya bahwa orang-orang Quraisy itu merasakan kepahitan hidup, ya, penderitaan dari bukan hanya kemusyrikannya saja, tetapi kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Ya. Berbeda dengan kaum muslimin, kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, kita punya Allah. Kita bisa bersandar kepada Allah. Kalaupun sesedih-sedihnya. Jumat kemarin itu tetangga saya, Pak Fauzi, ibunya meninggal dunia. Ibunya sakit, meninggal. Nah, ketika kita datangi, kunjungi, ya saya lihat tegar gitu. Jadi sabar orangnya. Padahal bisa saja kan sedih berlebihan gitu. Masya Allah. Tetangga, satu RW, beda RT aja. Dan beberapa pekan sebelumnya juga ada teman saya, Pak Adi, kehilangan istrinya. Meninggal dunia juga. Jadi dalam 1 bulanan terakhir ini, setelah Idul Fitri, banyak orang-orang dekat saya yang kehilangan anaknya, istrinya, ibunya. Masya Allah, satu-satu meninggal. Pertama, itu menjadi ibrah bagi kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mendatangi kematian. Yang kedua, saya menyaksikan orang-orang soleh ini, satu kesamaannya ketika ada yang meninggal, mereka sabar. Nggak meraung-raung, ya, nangis, ya, mengatakan hal-hal yang buruk. Ya kan? Berbeda dengan orang yang kurang kuat imannya, dia mungkin macam-macam lah keluar dari mulutnya. Mungkin saja dia merasa Allah ini begitu dan begini. Kan kadang-kadang kalau orang itu sudah lagi panik gitu, ngomongnya, kenapa Allah begini, kenapa saya masih kepingin bertemu, macam-macam lah. Padahal kita tahu semua kita hidup di sini juga ada batasnya, ada waktu. Cepat atau lambat pasti kita akan berpisah kepada orang-orang yang kita sayangi. Maka setiap waktu, setiap kesempatan kita bersama orang-orang yang kita cintai, anak, istri, ibu, ayah, dan sebagainya, itu haruslah kita manfaatkan semaksimal mungkin. Sehingga kalau berpisah, paling tidak semua urusan-urusan yang sudah kita harus bahas sudah selesai. Nah, orang-orang musyrik ini tidak punya itu, Pak. Orang-orang musyrik ini nggak punya itu. Jadi ketika kehilangan, kalah perang, sedih.
Kehilangan orang sedih, ditahan sebagainya sedih, marah. Tapi mereka nggak bisa mengeluarkan itu semua karena tidak tahu harus bagaimana mengungkapkannya, mengeluarkannya. Nggak bisa. Tidak tahu bagaimana caranya bersedih gitu, yang sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa ini diangkat oleh Ibnu Hisham sebagai salah satu bagian dari ibroh ya, atau pelajaran buat kita untuk diambil pelajarannya bahwa manusia itu ya, tanpa iman maka kita akan untuk bersedih saja kita nggak tahu caranya kalau tidak beriman. Bersedih saja bingung bagaimana caranya. Mau marah mau macam-macam. Kalau orang yang sudah beriman itu maka ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sudah betul-betul lepas. Seberapapun kita sayangnya kita lepaskan karena Allah lebih sayang. Allah menginginkan dia pulang. Allah ingin mengurangi penderitaan dari kehidupannya mungkin. Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Macam-macam lagi. Mungkin kalau yang sakitnya panjang, Allah tidak mau ada kesempatan dia tercatat kembali dosa-dosa dan mau dihapus sama Allah. Kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau suatu saat kita juga yang berada dalam posisi itu, harus husnuzon. Nanti waktu kita bahas Uhud tuh ada tuh beberapa orang yang diduga syahid, tapi kata Nabi tidak, dia ini nggak syahid. Loh kok bisa? Matinya sama-sama di perang Uhud. Kok bisa matinya nggak syahid? Kata Nabi, aku diberitahu oleh Jibril ketika sebelum dia mati itu hatinya keluar. Nah, ada yang membunuh diri, ada yang omongannya mengatakan bahwa dia tidak terima kematian itu. Bagaimana mungkin kita tidak menerima satu takdir Allah? Itu kan bagian dari keimanan. Menerima qada dan qadar, menerima ketetapan Allah yang baik kita yang sukai maupun yang tidak kita sukai. Nah itu satu peristiwa. Jadi ibrohnya adalah ketika kaum muslimin di Badar itu menang, Allah kasih kebahagiaan dan kesabaran. Nanti ketika di Uhud hampir saja kalah, Allah juga kasih kekuatan. Jadi kita belajar dari keberhasilan maupun kegagalan, kemenangan maupun kekalahan, kegembiraan maupun kesedihan. Silih berganti. Jadi jangan sampai kita siap untuk yang enak-enak, tapi tidak siap untuk yang gak enak. Sebagaimana kita bangga misalnya anak kita sukses, maka kita pun harus sabar kalau anak itu misalnya, ya mungkin lagi berjuang menuju sukses. Jangan dibilang gagal. Sukses. Kita berjuang, kita bisa menerima ketika istri kita dalam keadaan sehat. Juga harus siap kalau suatu saat dia sakit. Gitu. Harus siap. Jadi ternyata di pembahasan Badar ini dalam. Kenapa harus dibahas tentang ratapannya orang Quraisy? Gak ada urusan sama kita. Ternyata ada urusannya. Urusannya adalah ketika tidak ada iman, mereka tidak tahu bagaimana caranya mensikapi keputusan-keputusan dan musibah-musibah. Itulah nikmatnya. Jadi kalau ditanya apa nikmatnya punya iman? Bisa mensikapi musibah. Itu poin penting. Bisa menyikapi musibah. Walaupun tidak ada di sini yang mau kena musibah. Nggak ada yang mau. Siapa yang mau? Itu kan kalau bisa tanpa musibah kehidupan ini. Tapi tidak mungkin juga kehidupan ini semuanya terus-menerus lempeng begitu. Nggak mungkin. Itu pelajaran pentingnya. Kalau ditanya kenapa sampai peristiwa itu diangkat oleh Ibnu Ishaq dan kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, tercatat di dalam Sirah Nabawiyah. Padahal tidak menyangkut kehidupan kaum muslimin, karena ada poin penting di situ, yaitu keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kemudian di bab berikutnya, qala Ibnu Ishaq, wa kana fil usara, di antara tawanan-tawanan perang Badar itu ada orang yang bernama Abu Wada'ah. Abu Wada'ah Ibnu Dubairah dari suku As-Sahmi. Ya, Abu Wada'ah, maaf. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lahu bi Makkah kayyisan tajiran dza malin wa ka'annakum bihi qad ja'akum fi talabi fida'i abihi." Kata Nabi SAW, orang ini dulu di Mekah dikenal orang yang pintar, orang yang pedagang yang kaya raya, dza malin berarti punya harta yang banyak. Ya, seolah-olah Rasulullah ingin mengatakan kepada mereka, nanti bapaknya pasti datang akan memberikan tebusan, maka kita akan minta tebusannya. Loh, kok boleh orang ditawar? Boleh, karena
tawanan itu adalah satu hal yang dihalalkan dalam peperangan. Jadi di dalam peperangan kita sudah pernah bahas juga di sini. Rasulullah memilih pendapat untuk mengambil tawanan walaupun sempat diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Ayat keberapa itu ya? Dari surah Al-Anfal. 41 apa? Bukan 41. 61. Saya lupa ayatnya. Ada yang ingat nggak? Makana awalnya itu. Makana linabi. Makana linabi. Surah Al-Anfal. Makana linabi ayyakuna lahu Asro 67 ya? Asro ya? Atau Asro 67. Ya betul. Al-Anfal 67. Makana linabiyin ayyakuna lahu asra. Nah, itu. Tidak boleh sebenarnya, belum saatnya Nabi mengambil bagi dirinya asra, tawanan, hatta yuthkhina fil ard, sebelum dia bisa mengalahkan musuhnya secara menyeluruh. Turiduna aradad dunya, apakah engkau menginginkan harta dunia wahai Nabi? Wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah menginginkan akhirat, kebahagiaan abadi. Wallahu azizun hakim. Itu kan kisahnya kita sudah pernah bahas sini. Jadi ternyata Rasulullah waktu nanya bagaimana sebaiknya sebaiknya tawanan ini apa ditangkap atau dibunuh, eksekusi. Dua-duanya halal, boleh. Tetapi pada saat itu pendapat belum ada keputusan dari Allah, tetapi Rasulullah nanya dulu karena belum ada hukumnya, belum ada. Karena perang baru kali itu yang kaum muslimin mendapatkan tawanan. Waktu ditanya, Abu Bakar Siddiq berpendapat baiknya kita tawan saja ya Rasulullah, karena mereka ini keluarga kita juga. Suatu saat mungkin ada di antara mereka yang nantinya masuk Islam. Bagus. Tetapi waktu ditanya kepada Abu Bakar, kepada Umar mengatakan, ya Rasulullah, mereka ini musuh kita. Walaupun mereka satu keluarga dengan kita, mereka kalau menang kita dibunuh habis, babat habis. Udah bunuh saja. Pendapat Umar begitu. Tapi Rasulullah lebih condong kepada pendapat Abu Bakar. Sehingga turun ayat ini yang membenarkan pendapat Umar. Tetapi kemudian setelah ada beberapa tawanan dibunuh, kemudian turun laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum. Seandainya belum ada ketetapan lagi dari Allah sebagaimana sebelumnya, pastilah kalian akan ditimpa fima akhadtum, dengan mengambil tawanan itu, menginginkan tawanan itu dan tebusan-tebusannya. Tsumma akhadtum tsumma adzabun adzim. Kalian pasti mendapatkan azab yang pedih, yang besar. Baru kemudian setelah itu boleh, kata Allah, silahkan punya tawanan. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Silahkan kalian punya tawanan dan itu halal bagi kalian dan bagus sebagai bagian dari strategi melemahkan musuh. Wattaqullah, tapi jangan lupa takwa kepada Allah. Jangan semua perang untuk nyari tawanan, nyari duit. Jadi tetap ada pengimbangnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, 3 ayat itu dari 67, 68 sampai 69. Itu. Jadi ketika Nabi mengatakan innalahu bimakkata, sungguh dia ini kalau di Mekah dulu kayyisan, orang pinter, tajiron, saudagar, zamalin, banyak hartanya, wa ka'annakum bihi qad ja'akum fi talabi fidai abihi. Nanti kalau datang kepada kalian bapaknya, kita minta tebusan. Tanpa memahami latar belakangnya, tanpa memahami tadi 67, 68 dan 69 dari surah Al-Anfal, ditambah lagi tentang ghanimah ayat 41 yang tadi kita bacakan di awal kajian ini, maka bisa jadi ini dipelintir oleh orang-orang, wah Muhammad kalau perang cari duit ternyata. Bisa, dan banyak, ada beberapa buku yang kesimpulannya begitu.
bahwa Muhammad kalau berperang salah satu tujuannya mencari tawanan untuk tebusan. Nah, gitu. Terus yang Muslim yang belum tahu, nggak ngerti, akhirnya alergi dengan itu. Wah, udah nggak usah deh sampai itu, nggak bagus. Dia memutuskan bagus nggak bagusnya tidak berdasarkan pengetahuan, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan dalil, cuma perasaan aja. Wah, nggak bagus. Masya Allah. Itulah adilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Ishaq, falamma qawwaluhum fihi wantaha ila ridahum qalu hatil ladzi lana. Masya Allah. Ij'alu rijli makana rijlihi fakhallu sabilahu hatta yab'atha ilaikum bifidaihi fakhallu sabila Suhail wa habasu Mikrazan. Ya. Jadi setelah itu, setelah selesai, jadi orang ini diberikan kebebasannya karena sudah sudah ditebus oleh orang-orang Mekah, dan setelah itu dia tidak lagi mengambil posisi menyerang kaum muslimin. Jadi ternyata betul sebagaimana persangkaan Nabi, ada orang yang ketika diampuni, diberikan, ketika dia dalam posisi terendah, dia sebetulnya bisa dianiaya, tapi kemudian tidak dibalas, atau tidak dibalas seperti biasanya dia membalas, atau seperti biasanya dia melakukan kejelekan, ternyata orang tersebut menjadi baik, atau tidak lagi beroposisi kepada kedudukan kaum muslimin. Jadi Umar bin Khattab ditegur oleh Rasulullah SAW bahwa hal tersebut tidak ada manfaatnya, malah justru Rasulullah SAW menganggap atau berharap orang ini masih bisa mendapatkan kebaikan dari kehidupannya atau dengan tidak dianiaya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dua kisah panjang. Yang pertama tentang tentang tawanan-tawanan, bagaimana orang-orang musyrik di antara mereka kehilangan cara untuk menjelaskan dan memfitnah Nabi, kehilangan cara untuk memfitnah Rasulullah, dan kemudian bagaimana Rasulullah sendiri melakukan koreksi gitu ya, menghalangi Umar bin Khattab untuk melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap seorang tawanan dari kalangan musyrik Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Nanti tanya jawabnya berarti setelah Isya. Jadi setelah Isya nanti tanya jawab. Sementara kita tutup sementara untuk salat Isya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.